Setelah sepedaan capek, kita minum dulu yogurt. Setelah minum segar, kita mau unboxing pupuk organik cair yang ada di video ini. 14 hari hasilnya apa. Kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi. Kondisi masih rapat. Ini hasilnya dari perendaman selama 14 hari. Sabut kelapa yang dulunya coklat muda sudah mulai kehitaman dan air rendaman menjadi coklat. Sekarang kita ambil wadah. Baunya seperti tape. Kecut-kecut gimana seperti tape. Tidak busuk tapi segar. Agak kecut. Ini hasil rendamannya. Masih ada gelembung yang muncul. Menandakan masih ada mikroorganisme yang bekerja. Baunya seperti tape, dan ini nanti bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Pupuk ini dicampur air dengan dosis tertentu. Semoga bermanfaat. Pupuk organik cair sabut kelapa. Bagaimana tentang proses fermentasi akan kita jelaskan selanjutnya. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob terjadi pada bagian sitoplasma, bertujuan mengurangi senyawa organik. Respirasi anaerob menghasilkan sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Proses respirasi anaerob didapati pada reaksi fermentasi dan pernapasan intramolekul. Respirasi anaerob, glukosa dipisah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen, yaitu asam pirufat, asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contoh proses ini adalah proses fermentasi. Respirasi anaerob dapat terjadi pada manusia dan hewan jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Pada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, respirasi anaerob dilakukan dalam keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan dan belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Mengapa respirasi anaerob dapat terjadi? Dan berapa banyak energi yang dihasilkan? Masih ingat dengan glikolisis? Pada tahap ini, glukosa dapat dipecah untuk menghasilkan total 2 ATP dan tidak memerlukan oksigen. Meskipun energi yang dihasilkan jauh lebih kecil daripada respirasi aerob, jumlah ini cukup bagi mikroorganisme dan energi awal bagi hewan. Selain menghasilkan ATP, glikolisis juga menghasilkan NADH dan NAD+. Tanpa suplai NAD+ yang memadai, proses glikolisis pada respirasi anaerob dapat berhenti. Oleh karena itu, organisme yang melakukan respirasi anaerob harus mampu mengoksidasi NADH menjadi NAD+ kembali. Proses fermentasi asam laktat memerlukan bahan dasar
berupa glukosa dan dibantu dengan menggunakan enzim. Oleh karena itu, kita akan merasa tidak berenergi jika tubuh kita kekurangan glukosa. Selain menghasilkan energi, proses ini juga menghasilkan asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH menghasilkan energi dan asam laktat. Peristiwa fermentasi asam laktat pada otot manusia dapat terjadi bila otot kita kekurangan oksigen, sementara energi yang perlu dihasilkan cukup banyak. Energi yang terbentuk dari proses fermentasi asam laktat adalah 2 ATP. Asam laktat pada otot akan menyebabkan kita merasa pegal, kaku, atau bahkan kram. Jika kita terlalu banyak melakukan aktivitas yang menggunakan banyak energi, otomatis badan kita akan terasa pegal. Asam laktat dapat hilang sendiri secara berangsur-angsur setelah proses fermentasinya berakhir. Itu sebabnya kita merasa pegal, kita berkurang setelah beristirahat. Rasa pegal juga berkurang jika kita mandi. Itu karena asam laktat dapat terbawa air dan terbuang. Pada awalnya, asam laktat dianggap sebagai zat sisa. Asam laktat yang diproduksi kemudian menumpuk di otot dan dicurigai menyebabkan kelelahan selama olahraga. Sekarang dengan hasil terbaru, asam laktat bukan merupakan musuh dari otot. Asam laktat merupakan bahan energi yang penting selama olahraga berlangsung lama. Hal ini karena asam laktat yang dibentuk oleh sel otot dapat digunakan oleh sel otot lain untuk membentuk energi. Saat olahraga, permintaan oksigen melebihi suplai, sehingga timbul metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini kemudian akan diserap oleh sel otot untuk dijadikan bahan bakar. Pada orang yang rutin olahraga, terjadi peningkatan efektivitas pemakaian asam laktat, sehingga mereka mampu berolahraga dengan waktu yang lebih lama. Dibandingkan membuat lelah, asam laktat justru memperlambat terjadi kelelahan dan meningkatkan kemampuan dalam olahraga. Teknologi pengolahan pangan juga banyak memanfaatkan proses fermentasi asam laktat. Misalnya pada pembuatan keju, yogurt, maka dari itu wajar jika kita makan makanan tersebut atau minum minuman tersebut cenderung memiliki rasa yang asam. Pada fermentasi alkohol, pirufat hasil glikolisis akan mengalami dekarboksilasi atau melepas gas karbon dioksida sehingga membentuk asetaldehid. Kalian tentu masih ingat bahwa glikolisis memerlukan NAD untuk diubah menjadi NADH, bukan? Nah, pada fermentasi alkohol ini NAD yang dihasilkan itu digunakan untuk mereduksi asetaldehida menjadi etanol. Oleh karena itu, asetaldehida merupakan senyawa organik sebagai penerima hidrogen terakhir pada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi asetaldehid dengan menghasilkan CO2 dan dikatalisi oleh enzim pirufat dehidrogenase. Kemudian asetaldehid diubah menjadi etanol, etil alkohol. Penerapan fermentasi alkohol dalam kehidupan sehari-hari, contohnya wine, roti, tape, dan POC. Belajar dari mikroorganisme anaerob, meskipun tanpa oksigen, mereka tetap menghasilkan energi. Keterbatasan hidup kita bukan halangan menghasilkan energi positif dalam karya.